Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama saya Revan Surya Putra dengan nomor induk mahasiswa 1805111040 dari kelas K1 jurusan Teknik Informatika. Jangan lupa subscribe dan follow Twitter saya, yaitu @revan_surya98. Oke, langsung saja ke materi ya, mengenai algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Yang pertama, algoritma haruslah benar. Mengapa dikatakan harus benar? Karena algoritma akan memberikan keluaran yang dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak peduli sebagus apapun algoritma, kalau memberikan keluaran yang salah, pastilah algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Yang kedua, harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting, terutama pada algoritma, untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan aproksimasi hasil, yaitu hasil yang hanya berupa pendekatan. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Yang ketiga, ada efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar ataupun paling mendekati, tetapi jika kita harus menunggu berjam-jam untuk mendapat keluarannya, algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Setiap orang menginginkan keluaran yang cepat. Begitu juga dengan memori, semakin besar memori yang terpakai, maka semakin buruklah algoritma tersebut. Dalam kenyataannya, setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Walaupun terjadi perbedaan dalam menyusun algoritma, tentunya kita mengharapkan keluaran yang sama. Jika terjadi demikian, carilah algoritma yang paling efisien dan paling cepat. Perbedaan program dan algoritma. Program adalah sekumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program disebut dengan algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Ada beberapa pakar memberi formula bahwa program itu sama dengan algoritma ditambah bahasa atau struktur data. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Adapun pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan. Di antaranya ialah pembuatan atau penulisan algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma itu independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya.
Yang kedua, itu notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan itu sama karena algoritmanya juga sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Oke. Yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Namun, supaya notasi algoritmik mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Yang keempat, notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman. Karena itu, pseudokode dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer. Agar dapat dijalankan oleh komputer, pseudokode dalam notasi algoritmik harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman yang dipilih. Perlu diingat bahwa orang yang menulis program sangat terikat dalam aturan tata bahasanya dan spesifikasi mesin yang menjalankannya. Yang kelima, algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Yang terakhir, yaitu nomor 6, algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam translasi tersebut, yaitu ada yang pertama, pendeklarasian variabel. Untuk mengetahui dibutuhkannya pendeklarasian variabel dalam penggunaan bahasa pemrograman apabila tidak semua bahasa pemrograman membutuhkannya. Yang kedua, pemilihan tipe data. Apabila bahasa pemrograman yang akan digunakan membutuhkan pendeklarasian variabel, maka perlu hal ini dipertimbangkan pada saat pemilihan tipe data. Yang ketiga, pemakaian instruksi-instruksi. Beberapa instruksi mempunyai kegunaan yang sama, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Yang keempat, aturan sintaksis. Pada saat menuliskan program, kita terikat dengan aturan sintaksis dalam bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kelima, tampilan hasil. Pada saat membuat algoritma, kita tidak memikirkan tampilan hasil yang akan disajikan. Hal-hal teknis ini perhatikan ketika mengkonversikannya menjadi program. Yang terakhir, cara pengoperasian compiler atau interpreter. Bahasa pemrograman yang digunakan termasuk dalam kelompok compiler atau interpreter. Nah, di sini ada penulisan dari algoritma flowchart sendiri cukup berbeda ya. Ada simbol yang memiliki fungsi berbeda untuk digunakan. Berikut ini adalah contoh-contoh simbol yang digunakan beserta dengan pengertiannya. Yang pertama itu ada terminator. Simbol ini berbentuk lingkaran tapi agak lonjong sedikit. Simbol ini digunakan untuk permulaan atau akhir dari sebuah program. Ada garis alir yaitu seperti panah. Simbol ini digunakan untuk arah aliran program. Ada preparation, bisa dilihat dari gambar contoh bentuknya ya. Fungsinya adalah sebagai proses inisialisasi atau memberikan harga di awal. Nah, ada proses
yaitu berfungsi sebagai proses penghitungan atau pengolahan data. Ada input atau output data. Proses penginputan atau output data bisa juga sebagai parameter informasi. Ada decision, isinya adalah sebagai perbandingan pernyataan, seleksi data yang akan memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ada lingkaran yaitu on-page connector. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan semua bagian flowchart yang berada dalam satu halaman. Lalu ada off-page connector, fungsinya untuk menghubungkan semua bagian flowchart pada halaman yang berbeda. Nah, di sini ada contoh algoritma memasak bakmi goreng. Nah, yang pertama tentu saja kita nyalakan kompor dan pastikan menggunakan api kecil. Kenapa? Agar stabil ya, agar stabil panasnya air. Lalu letakkan wajan di atas kompor yang sudah dinyalakan. Nah, tuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan dan tunggu hingga panas. Lalu masukkan bumbu bakmi goreng ke dalam wajan dan tumis hingga harum. Lalu ada tuang bakmi secukupnya sesuai dengan porsi yang diinginkan. Selanjutnya tambahkan sedikit garam dan gula. Lalu rasakan setelah bakmi diaduk dengan bumbu. Apabila kurang asin atau gurih, tambahkan garam. Yang terakhir, bakmi goreng siap untuk dihidangkan. Nah, di sini ada flowchartnya. Nah, ini flowchartnya. Flowchartnya yang pertama kita menggunakan simbol lingkaran yang agak lonjong, yaitu dengan mulai, lalu nyalakan kompor, dan yang terakhir itu siap dihidangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat di materi algoritma. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.